Assalamualaikum sholih dan sholihah yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dengan Bunda pada video Kultum Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan dimana kita memperbanyak amalan-amalan sholih. Salah satunya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, nanti Al-Qurannya akan memberikan syafaat kepada kita saat hari kiamat nanti. Nah, yang paling penting dalam membaca Al-Quran adalah bacaannya, hukum bacaannya atau tajwid. Nah, tapi ada juga yang tidak kalah penting. Apa itu? Yang tidak kalah penting dalam membaca Al-Quran adalah adabnya. Nah, saat membaca Al-Quran tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Apa aja sih adab membaca Al-Quran? Yuk kita pelajari sama-sama. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah berwudu. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka dari itu, sebelum kita menyentuhnya, maka kita juga harus dalam keadaan suci. Bagaimana? Yaitu dengan cara berwudu. Nah, Rasulullah juga melarang kita, tidak boleh kita menyentuh Al-Quran sebelum kita dalam keadaan suci. Nah, selain berwudu, jika kita dari beraktivitas, berkeringat, kita tidak tahu kita kena najis atau tidak, maka sebaiknya kita mandi dulu, setelah itu baru berwudu. Adab membaca Al-Quran yang kedua adalah memakai pakaian yang bersih dan rapi. Tadi adab yang pertama adalah berwudu atau bersuci. Kemudian karena kita sudah bersuci, diri kita sudah suci, maka pakaian kita juga harus suci. Maka dari itu kita pakai pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian juga menutup aurat. Adab membaca Al-Quran yang ketiga adalah menghadap ke kiblat. Sebaiknya kalau kita sedang membaca Al-Quran, pastikan kita menghadap kiblat. Contohnya setelah habis sholat. Kenapa harus menghadap ke kiblat? Karena itu merupakan salah satu penghormatan kita kepada kitab suci Al-Quran. Ya, adab membaca Al-Quran yang keempat adalah membaca ta'awudz dengan tujuan supaya kita terlindung dari godaan syaitan. Bagaimana bacaan ta'awudz? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Adab membaca Al-Quran yang kelima adalah membaca basmalah. Nah, seperti yang sudah anak-anak ketahui, sebelum kita beraktivitas atau melakukan kegiatan yang bertujuan baik, sebaiknya kita terlebih dahulu mengawalinya dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, sebelum kita beraktivitas, kita wajib membaca basmalah, apalagi saat melakukan amalan salih, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang keenam adalah membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Coba perhatikan kedua hadis berikut ini. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, yang artinya hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dan juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak melakukan Al-Quran. Dari pengertian kedua hadis tersebut, membaguskan suara saat membaca Al-Quran artinya kita saat membaca Al-Quran harus mengerti makhraj atau tanda bacanya, kemudian harokat panjang pendeknya, atau tajwid hukum bacaannya, supaya ayat yang dibaca nanti
artinya tidak keliru karena berbeda, panjang pendeknya saja bisa membedakan artinya jadi berbeda. Ada membaca Al-Quran yang ketujuh adalah tartil atau perlahan-lahan seperti membaca syair atau puisi. Nah, dianjurkan ketika membaca Al-Quran sebaiknya kita baca perlahan-lahan. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah supaya kita lebih mudah memahami isi kandungan ayat yang sedang kita baca. Ada membaca Al-Quran yang kedelapan adalah membaca dengan suara sedang. Artinya tidak terlalu keras atau juga tidak terlalu pelan. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad sedang sembunyi-sembunyi nih di kota Mekah. Nah, pada saat itu beliau sedang mengimami sahabat-sahabatnya sholat. Nah, Nabi Muhammad SAW mengimami sholat dengan bacaan yang keras. Nah, pada saat itu kaum atau orang-orang musyrik yang mendengarnya menjadi tidak suka, kemudian mencela Al-Quran. Kemudian turunlah ayat surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan dalam sholatmu dan jangan pula merendahkannya. Artinya kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan terlalu keras sehingga nanti orang-orang menjadi tidak suka dan kemudian mencela Al-Quran. Kemudian tidak juga terlalu pelan. Kenapa? Supaya orang-orang atau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita bisa juga ikut mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada membaca Al-Quran yang berikutnya adalah membaca Al-Quran itu wajib di tempat yang bersih, tempat yang terhindar dari najis. Kemudian selain itu, setelah selesai membaca Al-Quran, kita juga letakkan Al-Quran di tempat yang bersih juga, di tempat yang terhindar dari najis. Meletakkan Al-Quran itu sebaiknya dengan keadaan tertutup, ditutup. Kemudian meletakkannya di tempat yang paling tinggi. Bagaimana maksudnya tempat yang paling tinggi itu? Yaitu adalah boleh meletakkannya di atas meja belajar misalnya. Tapi di atas Al-Quran tidak boleh ditumpuk dengan benda-benda yang lain. Misalkan tertutup buku pelajaran atau tertutup tempat pensil. Nah, seperti itu ya. Usahakan di atas Al-Quran tidak boleh ditutupi oleh benda lainnya. Nah, sekian tadi adab membaca Al-Quran dari Bunda. Sebetulnya masih ada banyak lagi yang perlu kita bahas saat membaca Al-Quran, tapi belum sempat Bunda sampaikan di video yang singkat ini. Anak-anak boleh berkomentar di kolom komentar di bawah adab membaca Al-Quran apa yang belum Bunda sebut. Nah, supaya teman-teman yang lain bisa membacanya dan jadi lebih tahu, kita berbagi ilmu. Nah, sekian dari Bunda, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar sampai Lebaran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.